Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya 40 orang ditangkap terlibat penipuan online alias pasobis di Sidrap. Sakit hati dihina miskin, menantu gasak uang mertua ratusan juta rupiah. Penipuan dengan modus penggandaan uang diringkus. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Empat 40 orang ditangkap lantaran terlibat dalam aksi penipuan dengan mencatut nama pejabat petinggi TNI yang bertugas di lingkup Kodam 14 Hasanuddin. Tim Sus Gabungan Intelijen Kodam 14 Hasanuddin membongkar sindikat jaringan penipuan online yang dikenal dengan sebutan pasobis di Kabupaten Sidrap. Kau nyambung situ. Tim khusus Gabungan Intelijen Kodam 14 Hasanuddin menggerebek sebuah kampung pasobis atau dikenal dengan penipuan online yang berada di wilayah Kabupaten Sidrap. Dari hasil penggerebekan tersebut, tim gabungan mengamankan sebanyak 40 orang sindikat pelaku penipuan online dan langsung dikirim ke markas Denintel Kodam 14 Hasanuddin di Kota Makassar. Dalam operasi digelar pada hari Kamis malam tersebut, aparat TNI menggerebek sebuah rumah besar yang dijadikan markas dari para pelaku. Setelah diidentifikasi, para pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda dan masih berusia sekitar 15 tahun hingga 45 tahun. Selain menangkap para pelaku, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 144 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, 8 unit laptop dan 4 senjata tajam, 1 unit alat cetak resi, 1 unit HT, 1 buah jam tangan, 2 buah kunci motor, dan 10 kartu perdana. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan dengan modus mencatut nama pejabat tinggi TNI di lingkup yang bertugas di Kodam 14 Hasanuddin. Tak hanya masyarakat umum, korban juga berasal dari lingkungan internal TNI sendiri yang mengalami kerugian hingga mencapai 1,6 miliar rupiah terkait penipuan investasi saham. Dari hasil pengembangan penyidikan dilakukan oleh tim Intel Kodam dan Gabungan Kodam 14 Hasanuddin, kami sudah men-tracking melalui tim cyber kami untuk mencari lokasi yang mencurigakan. Itu berdasarkan hasil laporan dari masyarakat yang merasa sudah kena tipu, dan mereka melaporkan kepada kami karena yang dia terima itu memakai pejabat di institusi kami, sehingga mereka datang kepada kami, apa betul Pak ada pemesanan seperti ini atas nama Bapak ini, yang kebetulan namanya itu adalah para pejabat kami, dan itu kan bohong. Untuk para pelaku akan diserahkan ke pihak Polda Sulawesi Selatan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Rizvin Ainis melaporkan. A2 menantu curi uang mertua. Sakit hati dihina miskin, seorang menantu di Kabupaten Pinrang nekat membobol berangkas milik mertuanya sendiri. Pelaku berhasil menggasak uang senilai 420 juta rupiah dan kabur ke Samarinda, Kalimantan Timur. Rusli alias Culi, pria 27 tahun ini berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pinrang setelah membobol berangkas berisi uang milik mertuanya sendiri. Niat pelaku mencuri uang dikarenakan sakit hati dan tidak terima dihina meski oleh mertuanya. Setelah muncul niat, pelaku pun mengajak rekannya untuk membobol berangkas milik mertuanya, lalu setelah berhasil menggasak uang senilai 420 juta rupiah yang berada di dalam berangkas, pelaku langsung kabur ke Samarinda, Kalimantan Timur. Namun pelarian pelaku tidak berlangsung lama. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun berhasil menangkap pelaku di Samarinda. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sisa uang curian senilai 272 juta rupiah dan berangkas yang berhasil dibobol pelaku, serta alat yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Sejumlah uang yang dicuri pelaku telah digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Pelaku ada 2, Rusdi sama Andika, inisial R sama A. Dan barang bukti ada 1 berangkas warna hitam sepeda motor, 1 uang tunai 272. Jadi motif pelakunya ini sakit hati. Karena gara-gara
ya sakit hati lah Bu. Sakit hati Ki. Karena apa kata-kata atau apa? Ada perkataannya baru tuh aku agak menyinggung perasaanku tuh. Oh gitu. Mertua perempuan. Mertua perempuan. Seandainya saya gitu, misalkan contoh lah, kau jelekan saya tidak apa-apa, akan jangan orang tua aku kasih masuk-masuk lah. Jadi karena atas motif sakit hati ya? Iya. Kini pelaku ditahan di rutan Mapolres Pindrang dengan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pria yang sedang melakukan ritual adat Bugis Makassar dalam prosesi pernikahan di Kabupaten Maros tertusuk badik yang ia gunakan. Akibatnya korban tewas dengan kondisi luka tikaman bagian dada sebelah kanan meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan saat seorang pria melakukan ritual adat Bugis Makassar di sebuah acara pesta pernikahan di Desa Bonto Matekne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dengan suara lantang dan menggunakan senjata tajam jenis badik, seorang pria tersebut melakukan ritual adat bernama Angaru. Namun saat berusaha menampilkan ilmu kebalnya, pria bernama Rizal, umur 33 tahun ini justru tertancap badik yang ia gunakan hingga menyebabkan dirinya terkapar tidak sadarkan diri. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan setelah mengalami luka tertusuk badiknya sendiri di bagian sebelah kanan. Unit Reskrim Polsek Mandai yang menerima laporan warga kemudian melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi serta mengambil sejumlah barang bukti pakaian korban. Sementara itu pihak keluarga menganggap kejadian ini sebagai musibah dalam pelaksanaan adat pesta pernikahan Bugis Makassar. Diketahui ritual adat Angaru ini memiliki makna yang sakral dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, termasuk pesta pernikahan. Namun awalnya Angaru ini dilakukan saat pengangkatan raja atau menjelang perang dan sekarang juga menjadi pertunjukan massal. Karena saya ada di bawah, bukan tidak di atas ini, Tapi memang di sini setiap ada kegiatan pengantin pasti mengaruh. Tradisinya begitu Pak. Tradisi mengaruh ya. Iya, tapi tidak semuanya itu memakai badik, artinya menikam badang. Iya. Tidak semuanya, yang tahu saja. Ini termasuk orang yang tahu. Yang ahli ya. Yang ahli ya Pak. Namanya siapa Pak korban? Rizal. Terjadi kejadian meninggalnya lelaki inisial R dan ada pun laki-laki yang kami laksanakan saat ini. Kami sementara melaksanakan olah TKP. Kami berkoordinasi dengan Polres untuk mendatangkan Inavis beserta tiket serse untuk melakukan TKP dan sekalian kami melakukan pengalangan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kejadian serupa. Setelah sempat disemayamkan, jenazah korban kini telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka di Desa Bonto Matekne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Pindrang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakannya di Kabupaten Pindrang. Korban ditemukan tewas setelah berpesta miras bersama teman lelakinya. Polisi pun menetapkan 11 pelaku atas tewasnya korban. Adini Putri, remaja perempuan 18 tahun di Kabupaten Pindrang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kompleks BTN Tassokoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watan Sawito. Peristiwa terjadi 3 April lalu hingga akhirnya polisi berhasil menangkap dan menetapkan 11 pelaku atas tewasnya korban. Dari keterangan polisi, sebelumnya ditemukan tewas, korban sempat berpesta miras bersama teman lelakinya di lokasi yang berbeda. Seusai berpesta miras, para pelaku yang juga dalam pengaruh obat-obatan terlarang langsung bernafsu untuk memperkosa korban. Para pelaku pun membawa korban ke sebuah rumah kontrakan untuk melancarkan aksi bejatnya. Saat itu korban sempat melawan, hingga salah satu pelaku melakukan kekerasan dengan membenturkan kepala korban ke tembok hingga membuat korban meninggal dunia. Minuman keras, itu yang pertama, dia ajak 3 perempuan. Jadi setelah dari situ, setelah di TKP pertama dia pindah ke TKP kedua dan mengajak perempuan tersebut. Nah, itu bersama
inisial L, C, dan SR. Setelah itu korban melakukan berubah badan di sana, kemudian melakukan dengan pasal 89 untuk perdagangan narkotika. Di situ terjadilah ada sekitaran kekerasan di situ. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 80 ayat 5 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah pelaku sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Polisi menangkap 7 pelaku dan mengamankan 12 unit sepeda motor, 7 unit mobil, dan bahkan 1 unit truk tangki yang menggunakan STNK palsu. Satu dari 7 pelaku sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan setelah petugas menggerebek sebuah rumah yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal pelaku dan menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat kendaraan. Dari hasil pengungkapan ini, petugas akhirnya meringkus 6 pelaku lainnya di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, dan 1 unit truk tangki yang menggunakan STNK palsu. Sedangkan untuk alat produksi cetakan dan hasil STNK palsu juga disita para pelaku. Mirisnya, modus para pelaku ini dengan menawarkan jasa pembuatan STNK kepada warga yang memiliki kendaraan tanpa memiliki surat kelengkapan kendaraan dengan tarif mulai 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah. Pemalsuan ini dengan memanfaatkan STNK mati yang dibeli seharga Rp100.000, kemudian mengubah data sesuai dengan permintaan pelanggannya. Tak hanya pemalsuan STNK, para pelaku juga mencabut GPS yang berada di kendaraan yang telah dipalsukan STNK-nya. Sementara itu, di Reskrim Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono menegaskan bahwa kendaraan mobil dan motor yang menggunakan STNK palsu ini merupakan kendaraan hasil penggelapan dari debt collector pihak leasing dan juga pencurian. Total terdapat ratusan STNK palsu yang telah diproduksi oleh pelaku dan disebarkan ke sejumlah provinsi lainnya. Hasil penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal. Asli tapi palsu. Ini, yang dari ini pembuat semua. Pembuat. Kita kan pengamankan yang ini, yang memalsukan STNK aspal. Kerok, artinya dihapus data awal, di print data lama, tapi tetap terlihat walaupun kasat mata. Mungkin rekan-rekan bisa melihat walaupun kasat mata. Sementara STNK asli terlihat tidak demikian. Jadi hologramnya menyatu, bukan tempelan, printannya juga tidak ada yang dihapus seperti ini, dikerok terus ditempel dengan data baru. Plus kita melakukan pengecekan sesuai antara data di komputer, di database kami dengan data yang ada di STNK. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi belasan orang ditangkap polisi saat bermain judi, 3 diantaranya kepala desa. Selengkapnya di seputar iNews Sosial. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar AINI Sulsel. Sebanyak 12 orang di Kabupaten Pangkep ditangkap polisi saat asik bermain judi dadu. Ironisnya 3 diantaranya adalah kepala desa aktif. Kasus ini menjadi sorotan warganet terutama setelah terungkap bahwa seorang oknum polisi juga ikut diamankan saat penggerebekan berlangsung. Ini dari pagi ini. Dari masuk BB juga itu. Oh, masuk BB. Oh, saya di Putar Boyongan. Oke, gasing. Ya. Sebanyak 12 orang ditangkap saat tengah asyik bermain judi dadu dalam sebuah acara hajatan di Kampung Tabora, Desa Malaka, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep pada Minggu dini hari 20 April 2025 lalu. Dalam penggerebekan itu, tim unit Resmo Polres Pangkep menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah serta alat permainan judi dadu. Yang mengejutkan, 3 dari pelaku yang diamankan diketahui merupakan kepala desa aktif di Kecamatan Tondong Talasa. Fakta ini langsung menjadi sorotan warganet dan menuai beragam reaksi di media sosial. Para pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Pangkep. Tak hanya itu, 1 orang oknum polisi berpangkat Bribka berinisial S juga ikut diamankan pada saat itu. Ia merupakan Babin Kantipmas di salah satu desa di lokasi kejadian. Oknum kepala desa. Mereka bermain judi jenis apa? Informasi dari hasil pemeriksaan mereka bermain judi jenis dadu. Kalau kronologis penangkapannya itu bermula dari mana informasi masyarakat atau ada jadi untuk kronologis penangkapannya itu setelah adanya laporan dilakukan penyelidikan dan dari hasil lidik serta keterangan masyarakat, anggota mendapat informasi bahwa di salah satu rumah masyarakat terjadi atau berlangsung permainan judi jenis dadu. Memang benar ada anggota pada saat dilakukan penangkapan kasus judi yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Pangkep. Ada anggota Babin Kantipmas yang pada saat dilakukan penangkapan memang ada pada saat itu. Tapi setelah kami hasil interogasi antara Pak Desa beserta masyarakat yang terlibat dalam kasus perjudian itu, ada indikasi memang yang bersangkutan tidak melakukan judi dadu. Tapi seluruh pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pangkep. Mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda hingga 25 juta rupiah. Kasus ini menuai reaksi keras dari berbagai masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama karena melibatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, AINI News melaporkan. Setelah buruan selama 2 tahun, pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya diringkus kembali oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto dan dihadiahi timah panas lantaran berusaha melawan petugas.
Sanodi, 53 tahun, warga dusun Bangkeng Kununu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ini terpaksa harus dipapa oleh petugas saat diturunkan dari mobil. Karena terduga buronan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini tidak bisa berjalan normal lagi, lantaran salah satu kakinya telah dihadiahi timah panas oleh petugas. Petugas terpaksa memberikan tembakan terukur ke arah kaki pelaku karena saat pengembangan pelaku mau mengelabui petugas. Pelaku berpura-pura mau buang air kecil dan lari untuk berusaha kabur dan bahkan melawan petugas. Dan saat itu petugas memberikan 3 kali tembakan ke udara namun tidak diindahkan. Ditangkap bagaimana Pak? Apakah ada perlawanan atau bagaimana? Pada saat dilakukan penangkapan oleh tim gabungan, tim 1 dan tim 2 itu di rumahnya kita melakukan tindakan yang terukur karena pada saat anggota sementara makan siang di salah satu warung, tiba-tiba dia lompat. Sanodin ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah orang tuanya pada Rabu 23 April 2025 pada siang di Dusun Paranglenyung, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 2 tahun lalu pelaku pernah ditahan di Mapolres Jeneponto dengan kasus yang sama. Saat itu pelaku kabur dari tahanan karena petugas jaga lalai. Pelaku sempat buron selama 2 tahun hingga akhirnya berhasil diringkus kembali oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulaiman Daengnai, iNews melaporkan. Seorang pria terduga pelaku penipuan dengan modus penggandaan uang melalui media sosial berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Baru. Pelaku diketahui menyebarkan video testimoni palsu untuk memperdaya korbannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang mainan senilai 500 juta rupiah. Beginilah proses penangkapan terduga pelaku penipuan yang dilakukan tim Reskrim Polres Baru. Pria berinisial BJ, usia 40 tahun, dibekuk di Desa Tacimpo, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap, Sidenren Rapang. Pelaku diduga menipu korban dengan modus penggandaan uang lewat media sosial. BJ membuat dan menyunting video testimoni palsu seolah-olah telah membantu seseorang memperoleh dana gaib senilai 500 juta rupiah. Dalam video tersebut, pelaku menggunakan nama Kiai Haji Hendra dengan embel-embel sebagai pusat konsultasi masalah, lengkap dengan nomor WhatsApp untuk menarik calon korban. Polisi berhasil mengamankan 2 buah handphone, uang tunai 24 juta rupiah, dan uang mainan senilai 500 juta rupiah yang dimana pelaku beli secara online melalui platform belanja daring. Tersangka ini menawarkan bantuan dana gaib dengan imbalan awal untuk pembelian alat-alat ritual. Jadi saudara Hendra dari bos ini dengan menawarkan bantuan gaib dengan imbalan korban atau ibu Hanika ini diwajibkan membeli alat-alat ritual senilai 1 juta. Lalu menyatakan bahwa dalam waktu 1 hari dana tersebut akan diproses dari sini 1 juta membeli alat akan diproses menjadi 500 juta. Kini pelaku diamankan di Mapolres Baru dan dijerat dengan pasal penipuan dan Undang-Undang ITE atas penyebaran konten menyesatkan di media sosial. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap modus penipuan serupa yang marak terjadi di dunia maya. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. 2 pemuda yang melakukan aksi begal terhadap seorang pedagang bakso di Kecamatan Biringkanaya, Makassar terekam kamera CCTV berhasil diringkus. Pelaku mengancam korbannya dengan anak panah busur dan menggasak uang senilai ratusan ribu rupiah. Seperti inilah detik-detik aksi begal yang mengincar salah satu pedagang bakso yang tengah berjualan di halaman parkir sebuah minimarket di Jalan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, terekam kamera CCTV pada Rabu dini hari. Pelaku berjumlah 2 orang datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu berpura-pura sebagai pembeli. Korban yang menghampiri pelaku kemudian dimintai rokok dan sejumlah uang. Korban yang tidak menuruti kemauan pelaku, kemudian salah satu pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor sambil mengacungkan anak panah busur ke arah korban. Sedangkan satu pelaku lain merampas uang yang berada di dalam laci gerobak senilai ratusan ribu rupiah dan kabur meninggalkan lokasi. Berbekal rekaman kamera CCTV inilah unit Reskrim Polsek Biringkanaya berhasil meringkus pelaku di 2 lokasi berbeda di Kota Makassar. Namun satu pelaku sempat mencoba kabur dan polisi dengan sigap meringkus pelaku yang bersembunyi di dalam semak-semak.
Mirisnya satu pelaku adalah anak-anak di bawah umur berinisial AS umur 17 tahun dan satu pelaku lainnya bernama Sandy alias Otek. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di depan polisi, motif pelaku melakukan aksi begal hanya untuk membeli minuman keras dan rokok. Jadi setelah penyidik atau anggota Polsek Biringkanaya menerima laporan, kemudian saya atas perintah Pak Kapolsek memerintahkan Jatanras untuk melakukan upaya pengungkapan. Dan alhamdulillah setelah dia melapor tanggal 23 juga dari tersangkanya sudah dilakukan pengamanan. Yaitu pertama si Acung atau Asrul itu ditemukan di depan Polda. Dari keterangan Asrul menjelaskan bahwa dia melakukan pembegalan itu bersama dengan Sandy alias Otek. Selain meringkus kedua pelaku, pihak Polsek Biringkanaya juga menyita barang bukti berupa anak panah busur yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya kedua pelaku ini dikenakan pasal terkait anak, pasal 365 KUHP pidana terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selain meringkus kedua pelaku, pihak Polsek Biringkanaya juga menyita barang bukti berupa anak panah busur yang digunakan mengancam korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku anak ini dikenakan pasal 365 KUHP pidana terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Ilspin iNews melaporkan. Berkunjung ke Yogyakarta tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi berbagai kuliner legendaris yang dijajakan di kota pelajar ini. Selain bakpia dan gudeg, terdapat salah satu kuliner tradisional legendaris yang wajib untuk dicicipi, yaitu jenang sumsum Bu Gesti. Yang suka jenang silahkan merapat. Lokasinya ada di Pasar Lempuyangan, Yogyakarta. Meski berada di dalam pasar, namun jenang Bu Gesti sangat legendaris. Bahkan sudah diteruskan generasi kedua. Soal cita rasa yang khas tak perlu khawatir. Penerus jenang Bu Gesti tetap mempertahankan resep asli warisan sang ibu yang berjualan sejak tahun 1950. Tak heran kudapan legendaris ini menjadi langganan para tokoh nasional dan sering dipesan keluarga Keraton Yogyakarta. Hingga saat ini, warung Bu Gesti tetap mempertahankan 4 jenis jenang, yakni jenang candil yang terbuat dari tepung ketan, jenang sumsum putih dan coklat, serta jenang mutiara. Guna menambah rasa manis, jenang-jenang ini disiram larutan gula Jawa. Tekstur kental dari larutan gula berpadu santan kelapa yang gurih semakin nikmat karena disajikan dengan daun pisang. Ibu ya, kalau saya kan cuma dari generasi kedua. Kalau yang dari ibu itu dari tahun 50-an, jualannya tetap bisa terus. Para pelanggan mengaku suka dengan rasa otentik jenang Bu Gesti yang cocok untuk menu sarapan. Enak, tidak begitu manis tapi rasanya kan berbagai rasa tapi bisa menyatu. Sering kesini saya juga. Setiap Sabtu kalau dia kan Sabtu. Bedanya kalau itu masih hangat. Nah, bagi Anda yang sedang berkunjung ke kota Yogyakarta, bisa menyempatkan mampir ke warung Bu Gesti yang buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Cukup merogoh kocek Rp6.000, Anda sudah bisa mencicipi nikmatnya jenang legendaris. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan